Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ayat 48 surat Ibrahim, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada suatu saat di hari akhir akan ada hari di mana hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Begitu juga langit diganti dengan langit yang lain. Bagaimana memaknai ayat tersebut? Pertama adalah membagi makna pergantian. Bumi diganti, langit diganti. Ada dua arti pergantian oleh Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir, juz 19 halaman 149-150, juz 19. Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan dua pendapat. Pertama adalah tabdilus sifat. Yang diganti itu bukan zatnya bumi dan zatnya langit, tetapi sifat bumi dan sifat langit. Diganti dengan sifat lain, kondisi lain. Ini pendapat dari Abdullah bin Abbas. Digambarkan dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, yaitu Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, yakni sifatnya bumi diganti. Allah melapangkan, memanjangkan maddal adim al-aqidi, seperti memanjangkan kulit yang digosok. Fala tara fiha iwajan, maka kamu tidak melihat di bumi itu iwajan, bagian yang rendah, wala amtan, dan tidak melihatnya bagian yang tinggi. Jadi yang diganti sifatnya. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah tabdilul zat, mengganti zatnya bumi dan zatnya langit. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, bahwa bumi akan diganti dengan bumi kal fiddah al bayda, seperti perak yang putih, an-naqiyah yang bersih. Jadi memang diganti. Nah, ternyata Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya ini, menurut analisa saya, beliau tidak memberikan tarjih mana yang lebih unggul dari dua pendapat ini, apakah diganti sifatnya langit dan bumi, atau apakah diganti sifatnya bumi dan langit, atau zatnya bumi dan langit memang diganti dengan bumi langit yang lain. Ar-Razi tidak mengunggulkan pendapat mana yang ar-rajih, yang unggul. Tetapi kemudian Ar-Razi mengatakan, wa'lam annahu la yab'udu ayyuqala, dan ketahuilah sesungguhnya tidak jauh dikatakan al-muradu
min tabdilil ardi was samawat, yang dikehendaki dari mengganti bumi dan langit, huwa annahu ta'ala yaj'alul ardu jahannam, ialah sesungguhnya Allah menjadikan bumi menjadi jahannam, wa yaj'alas samawat al jannah, dan menjadikan langit menjadi surga. Itu tidak jauh kemungkinan terjadi. Meskipun ahli sunnah wal jamaah, begitu juga akidahnya Ar-Razi, karena surga dan neraka itu redaksi syariatnya adalah uiddat, telah disediakan, berarti sudah ada sekarang ini surga dan neraka. Dan Ar-Razi menambahkan, besok tidak jauh kemungkinan buminya juga dijadikan jahanam, langitnya dijadikan surga. Ini temuan Ar-Razi. Ar-Razi berdasarkan surat Al-Mutaffifin ayat 7 dan ayat 18. Bahkan di situ ayat ada kata sijin, yaitu penjara yang paling bawah. Nah, di sini sijin memaknai, Ar-Razi mengisyaratkan, yaitu bumi diganti dengan jahanam. Kemudian ada kata illiyin, yaitu tempat yang tertinggi, yakni menurut Ar-Razi bisa juga langit dijadikan menjadi surga. Yang kedua, siapa yang mentarjih di antara pendapat, apakah diganti, yang mentarjih di antara dua pendapat itu, ternyata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Qurtubi, juz 9 halaman 383-384, bahwa Imam Qurtubi di sini mengemukakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Yahudi besok, di mana manusia ketika hari bumi diganti dengan bumi lain, langit diganti dengan langit lain. Kemudian Nabi menjawab, fid dulmah dunal jisri, di dalam kegelapan di bawah jembatan. Kemudian hadis lain riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafsirkan ayat 48 surat Ibrahim, beliau mengatakan manusia berada alas sirat, meniti di jalan, di bawahnya neraka. Ketika bumi diganti, langit juga diganti. Nah, di sini Al-Qurtubi memberikan kesimpulan, fahadihil ahadisu tanassu, maka sesungguhnya hadis-hadis ini menetapkan ala anna samawati wal arda tubaddalu wa tuzalu, atas sesungguhnya langit-langit dan bumi diganti dan dihilangkan. Wa yahluqu Allahu ardan ukhra, dan Allah menciptakan bumi yang lain. Yakunun nasu 'alaiha, manusia berada di atasnya. Ba'da kaunihim 'alal jisri, setelah manusia berada di atas jembatan, yakni meniti di atas jembatan. Kemudian ada bumi lain, ada langit lain. Inilah analisisnya Imam Qurtubi. Jadi Al-Qurtubi mentarjih pendapat bumi diganti memang zatnya bumi, langitnya diganti sudah
sudah bukan bumi yang sekarang, bukan langit yang sekarang. Zatnya bumi diganti, bukan hanya sifatnya. Ini jadi Ar-Razi tidak mentarjih, Al-Qurtubi mentarjih tabdiluz zat. Kemudian yang mentarjih tabdilus sifat, ada yang mentarjih tabdilus sifat, yaitu bumi diganti sifatnya saja, tapi zatnya tetap. Ini tafsirnya ulama salafi kontemporer yang baru wafat beberapa tahun silam. Ini tafsirannya ulama salafi dari Saudi Arabia, Muhammad Saleh Al-Utsaimin atau terkenal Ibnu Utsaimin, dalam karyanya Al-Kanzus Samin fi Tafsir Ibni Utsaimin, jilid 6 halaman 605, 606 Ibnu Utsaimin mentarjih pendapat tabdilus sifat, yaitu bumi diganti sifatnya saja, tidak zatnya, zatnya tetap. Dia mengumumkakan wa hadha tabdilus sifat la tabdiluz zat. Ini diganti sifatnya saja, bukan diganti zatnya. Kemudian Ibnu Utsaimin mengemukakan gambarannya, wa yulqa ma ala dhahriha min jabal, dilemparkan gunung-gunung yang di atas bumi, dilemparkan artinya dicabut. Fatasiru qa'an safsafa, maka bumi menjadi hamparan yang kosong, halus, rata, tanpa tanaman. Qa'an hamparan yang kosong, halus, safsafan, rata, tanpa ada tanaman. Sesuai surat Toha ayat 106 pendekatannya. Kemudian la tara fiha iwajan wala amta, kamu tidak melihatnya di bumi itu bagian yang rendah maupun bagian yang tinggi, kamu tidak melihatnya. Nah, buminya tetap, cuma tidak rendah, tidak tinggi. Wa takunus sama'u kal muhli, itu tadi la tara fiha iwajan wala amtan, kamu tidak melihat di bumi bagian yang rendah dan tidak melihat bagian yang tinggi, ayat 107 surat Toha. Kemudian pendekatan ayat 8 surat Ma'arij, wa takunus sama'u kal muhli, dan langit keadaannya seperti cairan tembaga. Nah, ini langitnya tetap cuma meleleh seperti cairan tembaga. Jadi yang berubah sifatnya, bukan zatnya. Ini pendapatnya Ibnu Utsaimin dengan pendekatan tafsirul Quran lil Quran. Jadi kesimpulannya ada pendapat tabdilus sifat, diganti sifatnya saja. Pendapat kedua tabdiluz zat, diganti zatnya saja. Kemudian dari penafsir Mu'tazilah, Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari di jilid 2 halaman 384,
384. Az-Zamakhsyari mengemukakan dua pendapat, yakni tabdilus sifat dan tabdilus zat, tanpa mentarjih. Tanpa mentarjih. Ya. Ini Az-Zamakhsyari. Jadi beliau tidak memilih. Ya. Beliau tidak memilih. Tetapi tafsiran beliau, wal ma'na yauma tubaddalu hadhil ardu, artinya ayat tadi, hari diganti bumi, allati ta'rifunaha, yang selama ini kalian mengenalnya, ardon ukhra, bumi lain, ghaira hadhil ma'rufah, bukan bumi yang kalian ketahui sekarang. Jadi beliau Az-Zamakhsyari, kalian akan melihat bumi di hari kiamat, langit di hari kiamat, bukan yang kalian ketahui sekarang. Hanya begitu. Tidak memastikan berubah zatnya bumi dan langit atau sifatnya saja. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat dari tafsir Syiah. Kalau tadi tafsir Mu'tazilah, Al-Kasyaf, kemudian Ibnu Utsaimin tafsir dari Salafi, kemudian saya lihat di tafsir orang Mu'tazilah, tafsir orang Syiah, yaitu Muhammad Husain At-Tabatabai, tafsir Al-Mizan. Nah, ini tafsir Al-Mizan di juz 12 halaman 353. Juz 12 halaman 353. Ini ada istilah khusus, bukan tabdilud dat, bukan tabdilus sifat, tetapi di sini Muhammad Husain At-Tabatabai memilih tabdilun nidam. Jadi tabdilun nidam, mengganti keteraturan. Jadi keteraturannya seperti tata suryanya. Anna haqiqatal ardi, dia menjelaskan anna haqiqatal ardi was sama wa ma fihima yauma izin, sesungguhnya hakikatnya bumi dan langit dan apa-apa yang di dalam bumi dan langit pada hari itu, hiya hakikatnya ia buminya sama. Jadi dia tidak berpendapat pergantian zat. Muhammad Husain At-Tabatabai, zatnya tetap bumi sekarang, zatnya tetap langit sekarang, hiya ghaira anna nidam, melainkan sesungguhnya keteraturan al-jari yang berjalan, berlaku fihima di dalam langit dan bumi, di dalam bumi dan langit, yauma idzin pada hari itu, huwa ghairun nidam al-jari fihima fid dunya, bukan keteraturan yang berjalan, yang berlaku pada bumi dan langit ketika masih ada dunia. Jadi yang dirubah itu adalah nidamnya, keteraturannya. Langitnya tetap, buminya tetap. Ini pendapat yang ketiga. Tabdilun nidam namanya. Kemudian
Saya baca tafsir An-Nablusi, Muhammad Ratib An-Nablusi, Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi memberikan rincian tentang tabdilun nizam, tapi tidak semata-mata Muhammad Ratib An-Nablusi kemudian berfikir mengikuti Husain Tabatabai, bukan ya, bukan terus mengikuti tafsir yang Syiah Muhammad Husain At-Tabatabai, tapi beliau kebetulan mirip sama penafsirannya dengan pendekatan Al-Quran oleh Muhammad Ratib An-Nablusi. Jadi beliau menggambarkan bahwa tentang pergantian bumi dan langit, di sini disebutkan beliau mengemukakan yaitu gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Al-Mursalat ayat 10. Binatang-binatang liar dikumpulkan. At-Takwir ayat 5. Dan lautan-lautan dipanaskan, dinyalakan. At-Takwir ayat 6. Kemudian matahari digulung. At-Takwir ayat 1. Bintang-bintang berjatuhan. At-Takwir ayat 2. Nah, ini gambaran-gambaran perubahan nizam. Kalau istilah tafsirnya Tabatabai mewakili dari Syiah, itu perubahan nizam. Kalau Ratib An-Nablusi tidak memakai istilah itu, tapi pendekatan dengan Al-Quran. Fa fi hadzal yaum, maka pada hari ini, yakni terjadinya perubahan-perubahan itu, matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan menjadi debu, laut binatang-binatang dikumpulkan, binatang-binatang liar dikumpulkan, laut dipanaskan. Pada hari ini tu'attalu as-sunanu al-ardiyah, maka dinonaktifkan hukum-hukum yang terkait dengan bumi, yakni geologisnya, hukum-hukum Allah yang terjadi di alam bumi. Tu'attalu dihentikan, yakni dihentikan, dirubah oleh hukum Allah juga. Tu'attalu as-sunanu al-ardiyah, diliburkan, dinonaktifkan hukum-hukum dari Allah yang terjadi pada alam bumi geologis, diganti dengan hukum-hukum Allah, nizam yang lain, hukum-hukum Allah pada bumi dengan hukum yang lain, yakni keteraturannya dirubah, nizamnya berubah. Jadi menguat hampir sama antara tafsir Tabatabai Muhammad Husain At-Tabatabai dengan Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Tetapi yang Muhammad Husain At-Tabatabai ini Syiah. Jadi Muhammad Ratib An-Nablusi ini tidak berarti kemudian dia mengambil dari sisi Syiahnya, bukan. Ini bukan urusan masalah Syiah dalam masalah ini. Nah, jadi ada 3 pendapat: pergantian sifat, pergantian zat, dan pergantian nizam, keteraturan. 3 ini kalau kita simpulkan dengan ulama yang berbeda, dan bukan hanya Syiah saja kemudian mewakili dari Mu'tazilah dan As-Salafi Ibnu Utsaimin, tetapi dari kalangan penafsir kita yang sudah diterima oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Qurtubi sendiri, Ar-Razi sendiri juga mengalami perbedaan. Nah, oleh karena itu bisa saja semua itu terjadi.
tabdilus sifat terjadi, tabdilus zat terjadi, tabdilun nidham, ketiga-tiganya terjadi. Itu sangat mungkin diganti oleh Allah. Ada satu masa pergantian sifat, ada satu masa pergantian zat, ada satu masa pergantian keteraturan. Nah, yang keempat ini Mas tadi tafsir Al-Mizan itu nomor 5, Az-Zamakhsyari tafsir Al-Kasyaf nomor 4, tafsir Al-Mizan ini nomor 5, masalah nomor 5, tafsir Ratib An-Nablusi masalah nomor 6. Sekarang masalah nomor 7, yakni pendapat yang keempat, masalah nomor 7. Bagaimana? Bahwa ini masalah nomor 7, pendapat yang keempat, bumi menjadi, sebagian bumi menjadi roti khusus untuk suguhan orang-orang beriman ketika berada di sana. Sebagian bumi menjadi roti khusus untuk jamuan orang-orang beriman selama di sana. Nah, ini saya baca di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur karya Jalaluddin As-Suyuti, mengemukakan dari hadis Sahihul Bukhari, dengan syarahnya Fathul Bari. Kalau tadi di tafsir Ad-Durrul Mansur di juz 5, jilid 5, halaman 58. Ini mengambil dari Sahihul Bukhari, hadis nomor 6520 dengan syarahnya Fathul Bari, syarah Fathul Bari di jilid 11 halaman 452, 453, 454, 455. Saya baca di sini bahwa Rasulullah SAW bersabda, takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidah. Bumi pada hari kiamat akan menjadi khubzah wahidah. Apa khubzah wahidah? Fathul Bari menafsirkan adonan roti, ajinun yudau fil khufrah, adonan roti yang diletakkan di satu lubang, ba'da iqadin nari fiha, setelah dinyalakan api, dibakar adonan roti ini untuk diproses menjadi roti. Kemudian dilanjutkan Nabi, yatakaffa'uhal jabbar biyadih. Allah yang maha jabbar, maha boleh memaksa, maha angkuh karena tidak ada di atasnya, tidak ada lainnya yang di atasnya, membolak-balik bumi dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kama yakfa'u ahadukum khubzatahu, seperti salah satu di antara kalian membolak-balik rotinya, roti yang disediakan fis safar, untuk bepergian. Satu riwayat fis sufar, yaitu makanan untuk musafir, jam'u sufrah. Nuzulan li ahlil jannah, sebagai suguhan
pada mereka calon-calon ahli surga. Nuzulan li ahlil jannah, suguhan bagi mereka yang ahli surga. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari pada akhirnya di jilid 11 halaman 454-455 beliau mengatakan wal aula alhamlu ala al-haqiqah mahma amkana wa qudratullahi ta'ala salihatun lidhalik. Yang utama, paling utama ialah memaknai, menafsirkan, interpretasi bahwasannya memang bumi sebagian menjadi roti, ditafsirkan apa adanya seperti yang dikemukakan Rasulullah SAW, dan kuasanya Allah tidak terbatas, layak bisa untuk membuat semua itu. Bal i'tiqadu kaunihi haqiqah, justru percaya apa adanya hadis bahwa bumi sebagian menjadi roti untuk orang beriman, diyakini hakikah apa adanya hakikatnya, tidak dimaknai majaz, tidak dimaknai tamsil, ablagu lebih balaghah, lebih maksimal targetnya keimanan. Kemudian beliau mengatakan wa yustafadu minhu, dan diambil faedah dari hadis ini, annal mu'minina, sesungguhnya orang-orang beriman, la yu'aqabuna bil ju', tidak disiksa dengan kelaparan, fi tuli zamanil mauqif, sepanjang zamannya berhenti di tempat itu, di bumi itu. Orang-orang beriman berhenti cukup lama untuk menunggu proses pengadilan Allah, proses siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Selama di tempat itu orang-orang beriman tidak lapar, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena bumi yang di bawahnya sebagian menjadi roti. Bal yaklibu wahu lahum biqudratihi, bahkan justru Allah membalik untuk orang-orang beriman dengan kuasanya, membalik, merubah tob al-ardi, sifat bumi, hatta ya'kulu minha, sehingga orang-orang beriman bisa makan dari bumi, yakni menjadi roti, min tahti aqdamihim, dari bawah kaki-kakinya, dari bawah telapak kakinya. Masya Allah, makan roti sesuai yang dikehendaki oleh Allah, bi ghairi ilajin, tanpa melalui ilaj, yaitu melakukan sesuatu proses pembuatan roti tanpa jerih payah nandangi proses pembuatan roti, wala kulfah, dan tanpa ongkos dan biaya. Ini yang dimaksudkan menjadi roti. Jadi yang keempat, sebagian bumi di hari kiamat akan menjadi roti untuk orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.